Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan mata pelajaran PPKN untuk kelas 10 MIPA 1 di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kita mulai, supaya lebih santai kita sambil mendengarkan musik. Oke. Semoga di awal semester ini kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu bisa menjaga gaya hidup sehat sehingga proses pembelajaran di rumah bisa berjalan dengan lancar. Sambil mendengarkan musik, kita buka dulu classroom kalian untuk mata pelajaran PPKN kelas 10 MIPA 1. Oke, di sini ada 17 siswa yang sudah bergabung di kelas PPKN. Kalau dilihat ada beberapa siswa yang belum gabung, tolong bagi teman-temannya yang belum gabung di kelas PPKN dikasih tahu untuk segera bergabung bersama kita untuk belajar PPKN bersama di Google Classroom ini. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mengupload materi bab 5 untuk semester 2 ini. Coba kita buka materinya. Oke. Sambil kita lihat-lihat ya materinya. Kita baca bersama-sama. Oke, jadi di semester ini kita akan belajar bab pertama semester 2 tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di modul setelah judul ada peta konsep tentang materi yang akan kita pelajari di bab 5 ini. Bisa dilihat di sana. Di situ maksudnya, bukan di sana. Jadi ini ada dua materi. Materi yang pertama integrasi nasional, yang materi kedua adalah kesadaran bela negara. Oke, kita pause dulu ya musiknya. Oke, musiknya kita pause dulu. Jadi sebelum kita masuk materi, sebenarnya ada materi pendahuluan karena di judul tadi tertulis atau yang akan kita pelajari adalah integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pendahuluan materinya adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang belum tahu Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Ayo tunjuk jari. Nggak kelihatan ya? Oke, coba kita cari tahu bersama-sama Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya artinya apa. Ya memang materi ini sudah sejak dari SD
naik ke SMP sudah dipelajari tentang Bhinneka Tunggal Ika, tapi tidak ada salahnya kita buka kembali materi Bhinneka Tunggal Ika yang sudah kalian pernah pelajari dahulu. Baik, tadi saya sudah mengetikkan kata pencarian di Google dan saya memilih satu alamat website. Ini coba kita buka. Nah, ini dia. Ini dia materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Informasi bukan materi ya, informasi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kata Bhinneka Tunggal Ika di sini tertulis adalah kutipan dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Ya, jadi ini kutipan kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Di sini juga dituliskan kitab Sutasoma yang memuat kata Bhinneka Tunggal Ika itu ada di pupuh 139 bait ke-5. Jadi bisa kita baca bersama-sama. Maaf kalau kurang besar saya zoom ya. Saya zoom supaya kelihatan. Karena nanti kalau kalian buka materinya ini di HP, ini kan tulisannya kecil-kecil, maka saya zoom biar di HP-nya tetap kelihatan. Nah, jadi itu kitabnya itu berbahasa Jawa kuno ya, berbahasa Jawa kuno. Jadi kutipan ini bacanya bagaimana ini? Ada strip-strip di atas huruf ini. Raneka Datu Winuwus Buddha Wiswa. Ya, artinya konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Kemudian selanjutnya ini artinya mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Jadi yang dimaksud berbeda itu kan Datu sama Buddha ya, Datu sama Buddha. Buddha dan Siwa. Jadi Buddha dan Siwa ini berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Jadi seperti itu isi kitabnya. Kemudian seterusnya, sebab kebenaran Jina itu Buddha ya, dan Siwa adalah tunggal. Jadi ternyata, maksudnya seperti itu, ternyata Jina dan Buddha itu adalah tunggal. Seperti itu. Nah ini kata-kata Bhinneka Tunggal Ika yang digunakan sebagai apa namanya ya, disematkan di burung Garuda ya, yang dicengkeram oleh kaki burung Garuda itu kan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Jadi artinya berbeda-beda, manunggal menjadi satu, tidak ada apa ini? Kebenaran yang mendua. Jadi ini kalau diartikan secara epistemologi atau dari unsur kata atau bahasa, berbeda-beda manunggal menjadi satu, tidak ada kebenaran yang mendua, maksudnya seperti itu. Ini yang mengartikan ini adalah yang membaca kitabnya, dan arti tentang kata Bhinneka Tunggal Ika itu benar menurut yang mengartikan, tapi mungkin bisa juga belum begitu tepat menurut para ilmuwan yang lain seperti itu. Dan bila dipisah-pisah menurut suku katanya,
dan diterjemahkan ini menjadi seperti ini. Nah, bineka artinya beraneka ragam. Tunggal artinya satu. Ika artinya itu. Jadi artinya sebenarnya bukan berbeda-beda tetapi satu jua. Itu mungkin bisa diartikan seperti itu. Tapi secara bahasa atau suku kata ini seperti ini artinya. Bineka, beraneka ragam. Kalau dalam bahasa Jawa sekarang modern ini kan bahasa Jawa ya zaman dulu ya, bahasa Jawa kuno. Kalau pakai bahasa Jawa modern, bineka itu bahasa Jawa modernnya atau sekarang adalah maneka warna. Maneko. Maneko itu kan beraneka ragam ya. Maneko. Kalau diteruskan kan menjadi maneka warna. Jadi kata warna itu untuk menegaskan kata maneka. Maneka itu beraneka ragam. Untuk menjelaskan ragamnya maka dikasih warna. Warna itu kan ada banyak. Magic Within You dan sebagainya. Jadi bermacam-macam. Tunggal artinya satu. Di situ ya diartikan satu. Kita lihat ini. Tunggal diartikan satu. Kemudian ika, iko. Iko itu iku dalam bahasa Jawa sekarang. Iku atau kui. Iku atau kui. Artinya ya itu. Seperti itu. Tetapi di sini jika kalian lihat kata tunggal dan satu, walaupun ini ada sama dengannya, tetapi kan tunggal itu ada perbedaannya dengan kata satu. Bener nggak? Coba kalian apa ya namanya? Kalian cerna, kalian perhatikan. Kalau kata satu itu kan ada temannya. Temannya temannya apa atau berapa? Satu itu kan temannya 0. Ada temannya yang 2. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu kata satu. Jadi sebutan satu itu sebutan untuk satu bagian di antara banyak bagian. Jadi ada sesuatu yang lain yang seperti itu, yang seperti yang dimaksudkan ada banyak dan hanya ditunjuk satu, hanya ditunjuk sebuah ya, sebuah yang diantara itu, makanya disebut satu. Tetapi satu itu ada temannya, ada 2, ada 3 temannya, ada 4, ada 5. Jadi angka itu. Tetapi kalau kalian lihat kata tunggal, ini tunggal ya, tunggal. Coba eh, kalian heningkan ya, kalian pikirkan, kalian resapi di dunia ini apa benda apa makhluk atau apapun yang biasanya disebut dengan kata tunggal. Coba apa? Udah ketemu belum? Maksud saya, apa di dunia ini yang berhak dipanggil atau menyandang istilah atau kata tunggal seperti itu. Pertanyaannya yang lebih tepatnya seperti itu. Kenapa kok ini sepertinya kok istimewa? Karena tunggal itu benar-benar tidak ada teman-temannya. Jadi tidak ada yang lain selain itu. Itu disebut tunggal. Kalau satu itu ada temannya. Kenapa? Karena setelah satu ada 2, ada 3. Istilah yang lain, kalau dalam bahasa Jawa juga ada eko, ada dwi, ada tri, dan seterusnya.
itu sebutan dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Inggris ada one, ada two, ada three, ada four, ada five, six, nah dan sebagainya. Tetapi kalau tunggal itu tidak ada yang lainnya dan hanya itu yang ada. Itulah makna tunggal. Maka dari itu yang dimaksud tunggal di dalam kitab ini, coba siapa yang tahu yang dimaksudkan tunggal di kitab ini apa? Kemudian apa yang dimaksudkan beraneka ragam atau bineka? Jadi ika itu menunjuk pada bineka. Yang beraneka ragam itu hanyalah tunggal, maksudnya seperti itu. Oke, nanti kalau kalian sudah menemukan jawabannya, menurut kalian yang dimaksud tunggal di situ apa? Atau di dunia ini yang berhak disebut tunggal hanya itu dan tidak ada yang lainnya selain itu apa? Mohon tulis di komentar. Boleh ditulis di komentar ini Google Classroom atau boleh ditulis di komentar di channel YouTube ini, boleh. Oke. Jadi sudah tahu ya. Jadi untuk menasionalkan istilah Bhinneka Tunggal Ika, maka kita mengartikannya secara nasional. Beraneka ragam, yang dimaksudkan beraneka ragam di sini menurut Pancasila adalah bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia yang beraneka ragam. Jadi antara penghuni dan yang dihuni, maksudnya rumah kan ini ya, tanah, air, udara, ini rumah ya. Rumah dan penghuni itu siapa? Bangsa Indonesia, manusianya. Jadi yang dimaksud beraneka ragam itu yang itu. Kita sebagai manusia atau warga negara Indonesia itu beraneka ragam. Beraneka ragam apanya? Di pelajaran yang terdahulu di SMP mungkin kalian sudah mendapatkan bahwa kita adalah bangsa yang kompleks, multikultural atau beraneka ragam. Beraneka ragam apa? Coba kita cari tahu. Aneka ragam bangsa Indonesia. Oke. Kita buka satu situs. Nah, ini dia. Jadi keragaman bangsa Indonesia seperti ini. Ini budaya ya, kesenian yang menjadi bagian dari kebudayaan. Jadi di sini ini di Indonesia Go ID dituliskan bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk. Majemuk itu terdiri dari banyak macam, yang terdiri dari berbagai suku. Nah, ini dia, suku. Kemudian agama, bahasa, budaya, dan sebagainya. Jadi yang dimaksud penggunaan kata bineka dalam mata pelajaran PPKN ini adalah keanekaragaman suku bangsa, agama, dan bahasa serta kebudayaan yang ada di tanah air kita. Ini yang dimaksudkan keanekaragaman. Nih, jadi seperti itu ya. Jadi dari awal terbentuknya Indonesia aja sudah terdiri dari berbagai ras ya. Ada ras Cina,
orang-orang Cina yang dulu datang ke Indonesia, kemudian menetap di sini sampai berdirinya Indonesia, menjadi bagian dari bangsa Indonesia, itu disebut juga ras Mongoloid. Atau kenapa kok Mongoloid? Karena dulu Cina itu berbentuk kerajaan. Kerajaannya namanya Mongolia. Jadi kerajaan Cina terbesar zaman dulu adalah Mongolia. Dan penduduknya itu disebut ras Mongoloid. Jadi ras dari kerajaan Mongolia. Kemudian ada juga eh, ras Eropa atau yang berasal dari negara-negara penjajah dahulu, Belanda, Inggris yang datang ke sini menetap di sini. Tuh. Kemudian Melanesia. Kemudian ras Asia, Asiatik ya. Kalau orang Jawa yang kita kulitnya tidak seperti orang Cina, jadi kalau orang Cina ras Mongoloid itu kan putih, putih ya. Kemudian kalau ras Negroid itu yang ada di Indonesia bagian timur, wilayah Papua dan sebagainya itu kulitnya gelap. Kemudian karena eh, di timur gelap, kemudian ras Mongolia atau Mongoloid itu kebanyakan di daerah barat, dataran Sumatera, Pulau Sumatera, kemudian Jawa Barat atau Jakarta sana, Batavia, Kalimantan, Aceh. Nah, itu kan kebanyakan ras-ras Mongoloid itu akan ada di sana. Di baratnya kulitnya putih-putih, di timurnya kulitnya hitam. Ketika ketemu di tengah di Pulau Jawa kita, itu kulitnya sawo mateng. Jadi putih juga enggak, gelap juga enggak. Makanya kita disebut sebagai ras Asiatik Mongoloid. Ya, seperti itu. Tapi lebih tepatnya sebenarnya ras Jawa gitu aja. Sama dengan suku, ras Jawa. Kemudian agama kita Indonesia terdiri dari beberapa agama. Ada Islam, ini ya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama yang lainnya. Agama yang lainnya itu apa? Jadi agama yang lainnya itu banyak kepercayaan yang dianut oleh penduduk warga negara Indonesia, tetapi tidak masuk dalam undang-undang dasar ya, tidak diakui secara undang-undang. Tetapi tetap masih dipeluk dan dianut oleh beberapa penduduk. Misalnya kepercayaan pada masyarakat suku. Jadi kalau disebut agama juga kita tidak tahu namanya, agama apa. Kalau disebut kepercayaan juga kita juga tidak tahu nama kepercayaannya, makanya masing-masing suku itu beda-beda kepercayaannya. Nah, tetapi yang secara nasional diakui itu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Konghucu ini negara apa? Kepercayaan bangsa Indonesia yang keturunan ras Mongoloid tadi. Baik, itu pengertian dari beraneka ragam tadi ya. Pengertian dari beraneka ragam tadi. Oke. Jadi eh, saya harap kalian paham dahulu apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keanekaragaman bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku, banyak ras, banyak agama, banyak kebudayaan. Tunggal Ika ini semangat untuk bersatu. Jadi menghilangkan segala perbedaan tersebut dalam mengarungi atau menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jadi ketika kita sudah menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, maka kita harus menjunjung tinggi nasionalisme tanpa membeda-bedakan kebinekaan tadi. Jadi tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku, bahasa, dan sebagainya. Kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Seperti itu. Jadi ini adalah semangat persatuan yang dipilih, semangat persatuan yang dipilih oleh pendiri bangsa dulu dengan mengambil istilah atau isi dari kitab Sutasoma tadi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Untuk arti secara khusus, karena pengertian Bhinneka Tunggal Ika ini diartikan banyak versi. Kalau versi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan artinya seperti tadi. Tetapi kalau ini diartikan secara agama, ada agama, secara agama ini diartikan secara teologi. Arti Bhinneka Tunggal Ika secara teologi itu ada. Itu artinya juga hampir sama tapi lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi. Kemudian ada juga yang mengartikan Bhinneka Tunggal Ika ini secara selain teologi atau secara agama, ini diartikan secara ekonomi dan sebagainya. Jadi pengertian ini bisa bermacam-macam, tapi intinya sama, menyatukan segala perbedaan yang ada di bangsa Indonesia. Dari Bhinneka Tunggal Ika ini, kenapa kok pendiri bangsa dulu ini menyematkan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila, supaya Bhinneka Tunggal Ika ini sebenarnya untuk dilaksanakan atau diwujudkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Apa yang diwujudkan? Yang diwujudkan adalah ini, persatuan. Jadi tidak mengedepankan perbedaan tetapi mengedepankan kesamaan. Sama-sama menjadi bangsa Indonesia, seperti itu. Jadi ini instruksi untuk kita bangsa Indonesia untuk bersatu. Bersatu itu kata lainnya adalah integrasi. Karena bersatu ini secara nasional atau secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke, maka integrasi ini belakangnya ditambah dengan kata nasional. Jadi integrasi nasional. Integrasi nasional ini adalah persatuan menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, seluruh bangsa Indonesia. Seperti ini. Kemudian untuk modul yang sudah saya bagikan di Classroom, silahkan kalian download. Kemudian kalian baca, kalian pelajari isinya. Di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, karena memang kalau dijelaskan akan memakan waktu yang sangat panjang. Yang jelas, yang paling penting dan utama untuk materi bab 5 ini adalah memahami konsep Bhinneka Tunggal Ika yang tadi sudah kita bahas di depan. Oke, untuk pertemuan di video kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini, tidak perlu berpanjang lebar. Karena nanti pada pertemuan berikutnya akan kita sambung dengan materi di bab 5, masih di bab 5 di materi selanjutnya. Kemudian nanti sekali lagi tolong untuk teman-teman
teman-teman kalian yang belum gabung di Classroom, karena di sini saya sudah mengundang kalian semua di Classroom, tetapi ada beberapa siswa yang memang belum gabung ya, belum gabung di sini. Tolong dikasih tahu untuk segera gabung, seperti dia, kemudian Fatan Sukma, yang benar ya, Besti, Wimawarni, kemudian Mita, Nikensa, Rina, Umi, ini belum gabung. Tolong yang tahu atau dekat atau bisa berkomunikasi dengan teman-teman kalian yang belum gabung, segera dikasih tahu untuk segera gabung di kelas PPKN. Oke, saya cukupkan sekian. Kita sambung di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan, dan jangan lupa beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.